bersama-sama, yuk semuanya dengan sikap yang berdoa kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bagi hidup kami, semuanya kami dalam pemeliharaan Allah yang begitu sempurna. Dan hari ini Tuhan sebagai tanda terima kasih kami melakukan kebaktian kami hari ini dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semuanya yang dikasih Tuhan, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan yang menyatakan bahwa semua hari itu adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Semua hari itu diberkati oleh Tuhan. Kita masih memuji Tuhan dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang
akan dengarkan firman Tuhan hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk diberkati lewat firman Tuhan. Kita sama-sama nyatakan pujian untuk kebenaran firman Tuhan. Yesus sayang padamu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan, sehingga kami seperti tanah yang subur, kami bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami sehari-hari. Kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, nah anak-anak semuanya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu atau Allah yang kita sembah itu dahsyat dan luar biasa, lewat sebuah kisah tentang Nabi Baal yang menentang kalah atau yang mengalahkan para nabi-nabi Baal. Nabi yang disembah Elia, yaitu Tuhan, itu jauh lebih berkuasa daripada sembahan nabi-nabi Baal tersebut. Mari kita saksikan kisah tentang Nabi Elia menentang Nabi Baal berikut ini. Nabi Elia dan Nabi Baal dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 40. Nah, waktu itu Raja Israel yang bernama Ahab dan istrinya Izebel mempunyai sifat jahat dan mereka beribadah kepada Baal atau berhala. Lalu akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan tidak memberi hujan, sehingga terjadilah kekeringan. Dan waktu itu Raja Ahab menjadi sangat marah dan berkata bahwa bencana kekeringan itu terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Lalu Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa ini semua terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat pada perintah Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Kemudian Nabi Elia pun menentang 450 Nabi Baal untuk membakar korban persembahan kepada Tuhan. Nabi Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli. Kemudian diletakkanlah korban persembahan. Lalu 400 Nabi Baal itu berteriak-teriak memanggil dewa Baal agar memunculkan api. Namun tidak ada api yang membakar korban persembahan mereka. Nabi Baal atau dewa yang mereka sembah ternyata tidak sanggup membakar persembahan mereka. Kemudian tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Dia susun di atas mezbah korban persembahan itu. Namun yang anehnya malah Nabi Elia memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh
yang kita tahu sama-sama bahwa kalau ada air, tentu api tidak akan bisa menyala. Akan tetapi Nabi Elia melakukan hal itu. Dia penuhi dengan air mezbah itu sampai penuh. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Dan akhirnya yang terjadi, Tuhan menjawab Nabi Elia. Lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Api yang begitu besar menyala, menyambar korban persembahan Nabi Elia. Dan semua binatang, kayu, batu, tanah, dan air yang tadi yang diletakkan itu terbakar habis dan tidak bersisa. Takjublah orang-orang Israel, heranlah. Dan akhirnya semua rakyat Israel percaya dan berkata, Tuhan dialah Allah yang benar, dialah Allah yang sesungguhnya. Nah, demikian tadi kisah tentang Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya terhadap mereka-mereka yang berlaku jahat atau yang berlaku tidak baik, yang menyembah berhala. Tuhan yang disembah Elia itu Tuhan yang hidup, yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan dahsyat. Jadi anak-anak yang Ibu kasihi, percayalah dengan iman, dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Dia lebih berkuasa daripada apapun. Ya, sebab itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan betapa hebatnya Tuhan kami, betapa dahsyatnya Tuhan yang kami sembah. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami, karena pencipta kami, penguasa hidup kami yang namanya Tuhan itu hebat dan berkuasa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai di sini kebaktian kita anak-anak sekalian. Sampai jumpa di kebaktian mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.